Halo semuanya, jadi nama saya Christian Excel dengan NIM 21330402035 dari kelas semester 4 Eko Bisnis. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang coconut coir fiber, potensi ekspornya bagaimana, deskripsi produk bagaimana, kemasannya bagaimana, aplikasi penggunaan, target pasar, kapasitas produksi, rincian biaya itu secara singkat kira-kira seperti apa, contoh invoice kira-kira seperti apa, pengirimannya bagaimana, dan juga kesimpulannya. Yang pertama itu apa itu coconut coir fiber atau sabut kelapa. Jadi sabut kelapa itu adalah serat alami dari kulit buah kelapa. Dia memiliki kekuatan tinggi, elastisitas, dan daya tahan terhadap kelembapan. Produk ini sangat ramah lingkungan dan juga dapat terurai secara hayati. Untuk sabut kelapa ini dia itu kategorinya serat alami atau bahan baku industri, bahan mentah ya, atau produk, dan juga dia ada produk pertanian asalnya dari Indonesia. Secara kemasan itu di ball press 100 sampai 120 kg per ball. Warnanya coklat muda hingga tua. Kadar air itu di maksimal moisture-nya 15%, panjang seratnya 5 sampai 25 cm. Tapi itu dapat disesuaikan. Jenis sabutnya itu brown coir fiber. Kapasitas produksi itu lebih kurang 100 ton per bulan. Harga FOB atau CNF itu negosiasi itu berdasarkan volume dan juga negara tujuannya. Produk kemasan itu kita gunakan adalah material karung woven polypropylene atau PP berkualitas tinggi, dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan ekspor produk sabut kelapa ini. Mengapa menggunakan karung woven polypropylene? Jadi gunanya itu menjaga kualitas dan kekeringan sabut kelapa, menarik, dan itu bisa juga menarik perhatian buyer internasional dengan desain yang profesional tentunya, dan berkelanjutan, dan juga ini memenuhi standar ekspor agrikultur Europe atau US standard, dan juga mempermudah logistik dan penanganan pada saat berada di gudang internasional atau gudang buyer. Untuk coir fiber ini ada banyak sekali aplikasi dan penggunaannya. Untuk pertanian bisa menjadi media tanam atau kokopit, pengganti tanah gambut, geotekstil, pengendalian erosi, restorasi lahan, industri otomotif bisa jadi bahan jok, interior mobil, kerajinan untuk kerajinan rumah tangga itu untuk bisa digunakan untuk keset tali, sikat, sapu, untuk matras juga. Konstruksi bisa menjadi bahan pengisi untuk insulasi dan beton ringan. Keunggulan dari produk ini ialah kualitas tinggi dari kelapa Indonesia, bebas bahan kimia dan dikeringkan secara alami, ramah lingkungan, 100% biodegradable, cocok untuk berbagai industri global, dapat dikustomisasi sesuai spesifikasi pembeli. Untuk saat ini untuk riset kami ini ada 3 target pasar ya. Yang pertama itu adalah Cina, digunakan untuk pertanian, media tanam hidroponik, konstruksi, dan otomotif, bahan peredam suara. Belanda juga, alasan kenapa target pasarnya adalah Belanda, pusat distribusi hortikultura di Eropa. Sabut kelapa sangat populer di sana sebagai media tanam ramah lingkungan. Jerman juga untuk produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk pertanian organik, landscape, dan pelapis mobil. Untuk kapasitas produksi yang kita riset itu, total produk jadi bisa 500 kg kokopit dan coco fiber. Sabut kelapa mentah 1 ton. Harga sabut kelapa mentah itu 1.500 per kilo, jadi totalnya 1.500.000. Kemasan jadi dari kapasitas produksi itu yang bisa didapat melalui riset kita itu ada 70% kemasan kokopit 20 kg atau 17 bungkus, 30% kemasan coco fiber 10 kg sebanyak 15 bungkus. Bisnis ekspor ini ada untuk bisnis ekspor coco fiber ini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah tentunya bahan baku utama, pengolahan, pencacahan, untuk pengeringan, pembersihan juga, untuk packaging. Biaya tidak langsung itu untuk biaya tenaga kerja, transportasi ke pelabuhan, operasional, listrik, air,
sertifikasi dan dokumen ekspor. Invest yang bisa kita buat itu adalah, pertama itu adalah nama PT perusahaan kita dulu, alamat kita di mana, email kita di mana, lalu di bawah itu bisa kita cantumkan nomor deskripsi produk, kuantitinya berapa, harganya apa, berdasarkan mata uang negara yang kita pakai, dan juga pembayarannya itu kita secara research itu kebanyakan ketentuan pembayarannya itu ada 50% DP sebelum produksi baru, setelah barang ready itu dibayar 50% lagi, bisa secara wire transfer atau LC, letter of credit. Yang pengiriman itu ke Cina itu bisa kita menggunakan FedEx, Pos Indonesia, JNE, bisa juga di Belanda bisa menggunakan Pos Indonesia, FedEx, DHL, Jerman, sama juga dengan Belanda menggunakan FedEx, Pos Indonesia, dan juga DHL. FedEx di Cina itu bisa 500.000 sampai 2 juta per kilo, di Belanda itu bisa 600.000 sampai 3 juta per kilo, untuk di Jerman 700.000 sampai 3.500.000 per kilo. Pos Indonesia ke Cina itu bisa 300.000 sampai 1.500.000 per kilo. Ke Belanda bisa 400.000 sampai 2 juta per kilo, untuk Jerman bisa 500.000 sampai 2.500.000 per kilo. Kalau menggunakan JNE yang hanya bisa ke Cina itu sebesar 400.000 sampai 2.500.000 per kilo. Untuk Belanda di DHL itu bisa 500.000 sampai 2.500.000 per kilo. Ke Jerman itu bisa 600.000 sampai 3 juta per kilo. Dan dari research kita ini adalah sabut kelapa itu memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. Ketersediaannya sangat melimpah, serta meningkatnya permintaan global terhadap produk turunan sabut kelapa seperti cocoa fiber dan cocoa peat menjadikan bisnis ini sangat prospektif untuk kedepannya. Dengan pengelolaan yang tepat, peningkatan kualitas produk, serta dukungan teknologi dan akses pasar ekspor sabut kelapa mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian presentasi saya mengenai research bisnis ekspor sabut kelapa ini. Sekian dan terima kasih.